Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Hades Ikram dari program studi S1 Teknologi Informasi dengan NIM 255920109024. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar individu yang telah saya buat dengan topik eksperimen yaitu search battle dengan analisis komparatif performa antara algoritma linear search versus binary search. Dan kasus yang saya angkat adalah simulasi verifikasi data NIM mahasiswa dalam antrian ujian akhir semester. Jadi sebelum saya masuk ke dalam programnya, saya ingin presentasikan singkat saja apa yang ada dalam program saya ini. Jadi yang pertama, saya menggunakan import library pendukung seperti import time, random, dan juga matplotlib. Lalu pada baris 6 saya menggunakan random shift dalam kurung 42. Jadi gunanya ini supaya data yang akan saya uji nanti itu hasilnya akan selalu konsisten saat dijalankan. Lalu masuk ke algoritma pertama yang saya gunakan, yaitu adalah linear search. Linear search sendiri ini algoritmanya itu cukup mudah dan cukup dasar, yaitu mengecek data mahasiswa secara satu persatu, secara sekuensial, dari barisan yang paling depan hingga barisan yang paling belakang. Selanjutnya, algoritma pendukung yang saya gunakan yaitu adalah merge sort dengan metode define dan conquer. Lalu masuk ke dalam algoritma yang kedua yang saya gunakan adalah binary search. Jadi fungsi utamanya itu adalah mengimplementasikan jadi algoritma ini itu jauh lebih cerdas karena dari pada linear search. Jadi fungsinya itu terus membelah kedua ruang data pencarian dari setiap tahapan yang akan dilakukannya. Lalu di sini saya memiliki fungsi ukur waktu rata-rata dalam 3 kali percobaan. Jadi saya memiliki fungsi pembantu bernama ukur define ukur rata-rata dan dengan memanfaatkan modul time pref underscore counter, yaitu fungsinya untuk menangkap waktu eksekusi program nanti. Nah, dan jadi di sini saya memiliki program utama di bagian eksperimen. Saya memiliki 3 data yang akan diuji, yaitu 100, 1000, dan juga 10.000. Jadi 100 ini itu sendiri merupakan data uji yang tergolong kecil. 1000 itu masuk ke dalam data yang tergolong sedang, dan 10.000 masuk ke dalam data yang tergolong besar. Dan setiap data ini akan diuji coba dalam uji coba selama 3 kali. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke dalam yang sudah saya jalankan. Kita run saja Pythonnya. Jadi di sini kita sudah memiliki program yang sudah saya jalankan. Jadi saya membagi pengujiannya itu dalam 3 kasus posisi pencarian, yaitu base case, average case, dan juga worst case. Uh, nah, jadi 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 pada base case ini yaitu NIM di posisi awal antrian. Lalu pada average case-nya
NIM di posisi tengah antrean, dan di worst case-nya itu NIM tidak terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat dari perbandingan dua algoritma yang sudah saya jelaskan sebelumnya, linear search dan juga binary search. Keduanya pada ukuran data yang kecil, yaitu N sama dengan 100 ini, perbedaan waktunya tidaklah signifikan atau tidak terlalu jauh. Jadi kita lanjut ke ukuran data yang sedang, yaitu N sama dengan 1000. Sama seperti sebelumnya, saya menguji 3 kali dengan base case, average, dan juga worst. Jadi di sini kita bisa lihat linear dan juga binary search-nya itu mulai ada sedikit perbedaan yang lumayan jauh. Bisa kita lihat di sini. Lanjut kita ke ukuran data besar, yaitu N sama dengan 10.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata atau kecepatan yang dibutuhkan kedua algoritma ini mulai sangat tertinggal jauh. Bisa kita lihat linear search itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada binary search itu sendiri. Nah, jadi saya sudah membuat tabel ringkasan untuk seluruh hasil pengukuran yang sudah saya jelaskan di atas ini. Jadi, pada base case-nya untuk setiap ukuran data mulai dari 100, 1000 sampai dengan 10.000 itu linear search mencatatkan waktu yang sangat cepat dan juga bersaing ketat dengan binary search-nya karena data dapat langsung ditemukan pada iterasi pertama. Lalu pada average case waktu eksekusi linear search itu sendiri dapat terlihat langsung menonjak naik secara tajam karena ia terpaksa harus melakukan ribuan kali pengulangan daripada si binary search-nya. Lanjut, sementara itu yang bisa kita lihat pada worst case dari setiap datanya yang kita uji sebelumnya, waktu waktunya itu tetap stabil bertahan pada angka 0,00 milidetik. Jadi setiap selisih performa ini membutuhkan perbedaan efisien yang sangat masif pada tingkat komputasi nyatanya. Jadi hasil dari tabel ringkasan ini itu sudah saya buatkan grafiknya. Jadi yang akan saya tampilkan pada grafik ini. Nah, ini merupakan grafik perbandingan waktu eksekusi antar linear search versus binary search dari skenario NIM yang tidak terdaftar. Jadi sumbu X pada ini membuat ukuran data dari 100 hingga ke 1000 dan sumbu Y sendiri membuat waktu eksekusi dalam satuan detik untuk skenario terburuk dan juga worst case-nya. Lalu di sini kita bisa lihat sendiri untuk bagian linear search-nya itu membentuk garis diagonal lurus yang mendaki ke atas secara konstan atau menikuplah seperti. Dan sementara untuk binary search-nya itu sendiri terlihat pada gambar ini itu cukup datar sempurna tanpa adanya lonjakan signifikan seperti linear search ini. Mungkin kalau dari perbandingan waktu eksekusi untuk grafik ini mungkin memang ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Saya juga memiliki grafik kedua, yaitu grafik batang yang mungkin
sedikit lebih mudah untuk dipahami. Jadi di grafik ini sama seperti sorry, ini itu khusus pada acuan data yang besar, yaitu N sama dengan 10.000 dengan satuan waktu milidetik agar visualisasinya itu lebih presisi. Jadi bisa kita lihat pada batang linear search yang berwarna jingga ini uh, ada peningkatan ekstrim dari base-nya, dari base, average, dan juga worst case-nya. Karena performanya itu sendiri sangat bergantung pada keberuntungan posisi datanya. Dan bisa kita lihat sendiri pada binary search-nya itu cukup stabil pada setiap case-nya. Jadi mungkin segini saja penjelasan dari saya. Jadi hasil akhirnya itu secara valid bahwa binary search jauh lebih cepat dan unggul dibandingkan linear search dalam menangani volume data berukuran besar. Dan juga linear search hanya efisien pada data kecil atau data acak yang jarang digunakan karena kodenya yang sederhana. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.